Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 sintaksis kelas 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Adapun anggota kelompoknya yaitu Dedek Dwi Suci Ramadhani, Erindi Aisyahara, Mai Helda, Mr. Arfan, dan Nurulita Sapitri. A. Hubungan koordinasi atau majemuk setara. Hubungan koordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan setara dalam struktur kalimat. Artinya, semua klausa tersebut merupakan klausa inti. Tidak membentuk hierarki karena klausa yang satu bukanlah klausa yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan klausa yang terbentuk secara koordinatif disebut juga dengan majemuk setara. Contohnya, Candi Gedong Songo memiliki 9 kelompok candi, tetapi sebagian kelompok candi itu sudah hilang. Kalimat di atas terdiri dari dua klausa. Yang pertama, Candi Gedong Songo memiliki 9 kelompok candi, dan yang kedua, sebagian kelompok candi itu sudah hilang. Klausa pertama dan klausa kedua tersebut digabungkan secara koordinasi, sehingga terbentuklah kalimat majemuk setara. Oleh karena klausa-klausa dalam kalimat majemuk yang disusun dengan cara koordinasi mempunyai kedudukan setara, maka kedua klausa tersebut merupakan klausa utama. Klausa yang satu bukan merupakan bagian dari klausa yang lain. Materi selanjutnya yaitu hubungan subordinasi atau majemuk bertingkat. Hubungan subordinasi menunjukkan hubungan yang hierarki, yakni menggabungkan dua klausa atau lebih secara bertingkat, di mana ada yang berfungsi sebagai klausa utama dan ada yang berfungsi sebagai klausa bawahan. Oleh karena itu, hubungan yang demikian disebut dengan majemuk bertingkat. Penggunaan kata hubung yang bersifat subordinasi menyebabkan klausa menjadi satu bagian klausa yang lain. Biasanya klausa utama disebut dengan klausa bebas, sedangkan klausa bawahan disebut dengan klausa terikat. Contoh, Candi Gedong Songo merupakan mutiara kehidupan karena menjadi sumber nafkah bagi masyarakat sekitarnya. Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa, yakni A. Candi Gedong Songo merupakan mutiara kehidupan, dan B. Candi Gedong Songo menjadi sumber nafkah bagi masyarakat sekitarnya. Kedua klausa itu dihubungkan dengan konjungsi karena klausa A merupakan klausa utama dan klausa B merupakan klausa bawahan. Selanjutnya di sini ada skema sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa. Yang pertama klausa utama yaitu Candi Gedong Songo menjadi mutiara kehidupan, dan klausa bawahan karena Candi Gedong Songo menjadi sumber nafkah bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan skema tersebut, pola kalimat majemuk bertingkat adalah subjek, predikat, pelengkap, keterangan, konjungsi, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, ada 4 jenis klausa bawahan dalam majemuk bertingkat. A. Klausa nominal, B. Klausa adverbia, C. Klausa relatif, dan D. Klausa perbandingan. 1. Klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa bawahan yang biasa menduduki fungsi nominal. Klausa ini menggunakan konjungsi bawah atau kata tanya apa, kah, bagaimana, dan sebagainya. Contoh, A. Mendiknas mengatakan bahwa pelaksanaan UN harus berlangsung secara langsung dan tertib. B. Pemerintah hendaknya tahu bagaimana menyelesaikan masalah kecurangan dalam UN. Klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang menduduki fungsi keterangan sebagai berikut: konjungsi waktu, konjungsi syarat, konjungsi pengandaian, konjungsi tujuan, konjungsi konsesif, konjungsi perbandingan atau kemiripan, konjungsi sebab atau alasan, konjungsi hasil atau akibat, konjungsi cara, dan konjungsional. Contoh, menjemuk kalimat bertingkat klausa adverbia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara memberi peringatan agar warga mewaspadai awan panas dan gas beracun. Klausa relatif. Klausa relatif ialah klausa yang terbentuk menggunakan atau memperluas salah satu fungsi sintaksis, yaitu S, P, O, PEL, dan K. Sebelum itu, S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, PEL adalah pelengkap, dan K adalah keterangan. Contohnya, mobil yang sangat terawat itu mogok di jalan raya. Mobil yang sangat terawat itu adalah subjeknya, mogok adalah predikat, dan di jalan raya adalah keterangan. Penjelasannya, fungsi yang diperluas adalah subjek. Mobil itu dengan klausa yang relatif yang sangat terawat. Klausa relatif merawasi makna dari nomina yang diterangkannya. Artinya, klausa relatif tersebut berfungsi sebagai atribut. Set ke-8 adalah klausa perbandingan. Klausa perbandingan adalah klausa yang membandingkan dua proposisi, satu dinyatakan pada klausa utama dan satunya lagi pada klausa bawahan. Biasanya bentuk majemuk perbandingan ini menggunakan perbandingan konjungsi lebih atau kurang dari kurung pada sama dengan. Contohnya, A. Presiden Soeharto menjabat lebih lama daripada Presiden Megawati. Yang B. Mengemudi antar kota tak sama halnya dengan mengemudi di dalam kota. Nah, yang di A itu menggunakan kata lebih, yaitu adalah menjabat lebih lama. Nah, kalau yang B menggunakan kata dengan, yaitu pada kata antar kota sama halnya dengan mengemudi di dalam kota. Selanjutnya set 9 yaitu hubungan kosubordinasi. Dalam hubungan koordinasi, masing-masing klausa dapat berdiri sendiri terlepas dari rantaian kalimat majemuk. Dalam hubungan subordinasi, terdapat klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaannya tergantung pada klausa utama sehingga tak dapat dilepaskan dari rantaian kalimat majemuknya. Adapun hubungan kosubordinasi adalah hubungan yang menyerupai koordinasi, tetapi masing-masing klausa tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bebas karena klausa yang satu terikat pada klausa yang lainnya. Contohnya, 1. Sam duduk memainkan gitar. 2. Hari keluar membeli beberapa minuman. Kalimat satu itu terdiri dari dua klausa, yaitu Sam duduk dan Sam memainkan gitar. Kedua, klausa ini terhubung secara kosubordinasi, artinya klausa pertama dan duduk seakan-akan sejajar dengan klausa kedua memainkan gitar, tetapi klausa kedua tak bisa dilepaskan dari klausa pertama, tak dapat berdiri sendiri. Jadi, dia itu secara struktur. Klausa kedua memainkan gitar merupakan bagian dari klausa pertama Sam duduk. Keduanya pun tidak dihubungkan oleh konjungsi. Hal ini juga terjadi pada kalimat 2. Kalimat 2 terdiri dari dua klausa, yaitu hari keluar dan hari membeli beberapa minuman. Keduanya terhubung secara kosubordinasi tanpa konjungsi. Klausa pertama, hari keluar, tampak sejajar dengan klausa kedua, membeli beberapa minuman. Tetapi keduanya bersifat hierarkis karena klausa kedua merupakan bagian dari klausa utama. Poin yang ke-D, majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Ada yang berhubung secara setara, koordinatif, bertingkat, subordinatif, atau kosubordinatif. Beberapa ahli menyebutkan bentuk ini sebagai majemuk campuran karena dalam satu kalimat terdapat
berbagai bentuk majemuk. Contoh, untuk perjalanan jauh keluar kota, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi fisik dan hal yang kedua adalah kondisi keuangan. Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk kompleks karena tersusun atas klausa bertingkat dan klausa setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.